Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Francisca, NPM 2101012012. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengalaman Muslim Berinteraksi dengan Al-Quran. Poin pertama yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wujud wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat Islam ke jalan yang benar. Maka belajar membaca Al-Quran merupakan kegiatan yang sangat penting yang dilakukan setiap muslim. Setiap muslim diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Bahkan perintah tersebut sudah tertulis di Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Agar belajar membaca Al-Quran lebih mudah, saya menyarankan 3 metode untuk belajar membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu metode menggunakan media kartu hijaiyah dan kalender hijaiyah agar anak-anak gampang mengingat dan menghafalkan huruf hijaiyah. Metode yang kedua yaitu metode sorogan. Metode ini sangat efektif ya teman-teman dan sudah banyak yang memakainya. Metodenya yaitu seorang santri diarahkan oleh seorang guru untuk membaca Al-Quran. Kemudian apabila ada yang salah, maka seorang guru itu akan membenarkan bacaannya dan santri akan mengerti di mana kesalahan bacaannya. Metode yang terakhir yaitu metode membaca Al-Quran berbasis mobil Android dengan teknologi yang sudah canggih. Maka belajar membaca Al-Quran sudah tidak sulit lagi loh teman-teman. Sekarang bahkan belajar membaca Al-Quran sudah bisa dilakukan lewat Android. Sudah banyak aplikasi-aplikasi yang diciptakan oleh orang-orang untuk lebih efektif membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, poin kedua yaitu membaca Al-Quran. Beberapa keutamaan membaca Al-Quran itu sangat banyak loh. Yang pertama yaitu mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Kemudian yang kedua, menyehatkan fisik. Yang ketiga, mencerdaskan otak loh. Yang keempat, melancarkan rezeki. Bisa lancar insya Allah kalau percaya ya sama Allah. Dan yang kelima, menyembuhkan penyakit. Wah, bisa banget kan. Yang keenam, mencegah musibah. Yang ketujuh, melipat gandakan pahala. Semakin kita belajar membaca Al-Quran semakin bagus, maka pahala kita semakin banyak. Kemudian memudahkan masuk surga. Makin banyak pahala, makin mudah masuk surga dan mendapatkan syafaat di alam kubur loh. Dan masih banyak keutamaan lain membaca Al-Quran. Mari yuk belajar membaca Al-Quran dan membacanya. Kita akan masuk poin yang ketiga yaitu penghafalan Al-Quran. Banyak banget loh teman-teman faktor yang mendukung dan meningkatkan penghafalan Al-Quran. Dan saya akan menyebutkan beberapa faktornya. Yang pertama yaitu motivasi dari penghafal. Sebelum kita menghafal, kita harus tahu dan memotivasi diri sendiri untuk menghafal agar hafalan kita semakin meningkat. Kedua yaitu mengetahui dan memahami arti yang terkandung di dalam bacaan Al-Quran. Jika kita mengetahui, maka kita akan lebih mudah menghafalnya. Dan yang ketiga, pengaturan dalam menghafal. Kita sebelum menghafal kita harus mengatur strategi atau metodenya teman-teman. Dan kemudian yang keempat, fasilitas yang mendukung. Kalau kita mau menghafal Al-Quran, harus ada Al-Qurannya ya teman-teman. Dan yang kelima yaitu otomatisasi hafalan. Dan yang terakhir, pengulangan hafalan. Jadi kalau kita hafalan, kita harus mengulang-ulang terus hafalan kita agar tidak lupa teman-teman. Nah, kita sekarang masuk ke poin yang keempat, yaitu
dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah dan menekankan pentingnya moral. Kitab Al-Quran biasanya digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariat. Saat melaksanakan sholat, kitab Al-Quran dibaca hanya dalam bahasa Arab loh. Ada beberapa pakar, bahkan pakar barat, mengapresiasi Al-Quran sebagai karya sastra bahasa Arab yang paling terbaik di dunia loh. Gimana, keren kan? Kita masuk poin yang selanjutnya, yaitu poin 5, menerjemahkan ayat tentang Al-Quran. Banyak banget loh teori terjemahan Al-Quran. Menurut 3 pakar ulum Al-Quran, yaitu Mana Khalil Al-Qatan, kemudian Muhammad Hussein Al-Zahabi, dan Muhammad Al-Azim Al-Zarqani, pada dasarnya mengkaji terjemahan dikategorikan menjadi 2 kategorisasi terjemah. Yang pertama yaitu terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Terjemah harfiah merupakan memindahkan suatu lafaz berasal dari suatu bahasa pada bahasa lainnya dengan menjaga kesesuaian struktur serta tata bahasa dan memelihara semua makna bahasa dari secara tepat. Kita masuk poin yang ke-6, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan kata dan perbuatan. Menafsirkan merupakan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran agar maksudnya lebih mudah dipahami. Terdapat 2 bentuk penafsiran yang dipakai loh teman-teman. Yang pertama yaitu bentuk riwayat al-matsur, dan kedua bentuk pemikiran al-raw. Di pembahasan terakhir atau pembahasan yang ke-7 yaitu ayat-ayat favorit sebagai semboyan hidup. Nah, biasanya teman-teman, apa nih ayat favoritnya nih? Aku bakal sebutin beberapa ayat favoritku ya. Yang pertama, jangan kamu merasa lemah dan jangan kamu merasa bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Itu terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 139. Ayat yang kedua yaitu, dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi teman-teman, jangan tertipu dengan kesenangan dunia aja ya. Dan ayat ini terkandung dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Kemudian ayat yang ketiga yaitu, kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga yang memusuhimu akan seperti teman yang setia. Jadi kita harus menolak semua kejahatan ya teman-teman. Kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Ayat ini terkandung dalam Quran Surah Fussilat ayat 34 loh. Dan ayat yang keempat yaitu, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi apabila kita mempunyai kesusahan, kita harus sabar. Kita sedang diuji teman-teman. Tidak boleh berkecil hati. Kita harus tetap semangat dan tersabar dan tawakal. Ayat ini terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
Dan ayat yang terakhir atau ayat yang kelima, yaitu di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Maksudnya adalah dimanapun kita berada, kematian tetap akan mendatangi kita, teman-teman. Walaupun kita di tempat benteng yang sangat kuat, maka kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingat selalu kematian itu selalu ada dimanapun dan kapanpun. Ayat ini terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 78. Jadi teman-teman, selain yang saya sebutkan tadi, masih banyak lagi ayat-ayat yang bisa dijadikan semboyan hidup loh. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita belajar Al-Quran dan membacanya ya. Semangat!